Halo, selamat siang teman-teman di channel Pecinta Sejarah. Kali ini setelah dari pabrik gula Karah, ini saya sama teman-teman ada di bekasnya pabrik gula Ketintang atau dalam bahasa Belanda disebut dengan Suiker Fabrik Ketintang yang ada di Surabaya. Oke, Mas Agung, Iya, Mas. boleh tanya Mas, pabrik gula Ketintang itu bagaimana riwayat sejarahnya menurut Mas Agung yang Mas Agung tahu? Ya, pabrik gula Ketintang itu saya sendiri juga belum tahu referensinya kapan didirikan ya. Tapi ada beberapa catatan. Kalau pabrik gula Ketintang itu di tahun 1870 itu dimiliki oleh Oi Pik Chun. Kemudian tahun 1879 sampai 1888 dimiliki oleh Lim Bon Leong. Kemudian tahun 1898 sampai dengan 1903 dimiliki Te Chuan Chiao dan Lim Tuan Kiu. Kemudian 1904 di 1904 dimiliki oleh Te Choi Leong dan Choa Sin Hee. Choa Sin Hee juga salah satu pemilik pabrik gula Dermo. Dulunya pernah memiliki pabrik gula Dermo sama pabrik gula di, kalau nggak di Sidoarjo, di Mojokerto. Dermo tuh, sorry Mas, Dermo tuh Darmo ya di Surabaya ya. Pabrik gula Darmo. Kemudian tahun 1905 itu dimiliki oleh Te Tuan Chiao dan Lim Tuan Kiu. Kemudian tahun 1906 itu dibeli oleh pengusaha asal Gresik Ya. yang nantinya juga membeli pabrik gula Karah, itu namanya Tan Kim Tian. Di tahun 1906. Nah, di tahun 1906 sampai dengan tahun 1920-an ya, sebelum pabrik gula, seluruh area pabrik gula di daerah Ketintang, Karah sama Dadungan itu tutup. Tahun 1910. 1900, kalau di sini dibeli tahun 1906. Sampai dengan tahun 1920. Dan Tan Kim Chan itu memodernisasi pabrik gula di pabrik gula Ketintang, dan dia juga membeli pabrik gula Dadungan sama Karah, kemudian dipusatkan di Ketintang dan modernisasi dilakukan di pabrik gula Ketintang oleh Tan Kim Chan tadi. Dilebur jadi satu, lalu dimodernisasi. Harapannya adalah akan ada pabrik gula di kota Surabaya yang kapasitas produksinya itu bisa menyaingi pabrik gula Waru. Itu ada gula Waru di Sidoarjo ya, di selatan stasiun Waru sekarang ya. Itu keinginannya adalah membangun pabrik gula yang sama seperti pabrik gula Waru atau pabrik gula Ketegan yang ada di Sidoarjo. Tapi pada kenyataannya terjadi hal-hal yang tidak diduga, seperti adanya pemberontakan, kemudian kondisi musim juga tidak menentu, sehingga pabrik gula Ketintang ini setelah modernisasi juga kapasitas produksinya tidak tercapai. Mas, maksudnya di modernisasi ini apa Mas? Alat yang dipakai? Jadi alat-alatnya dipakai alat-alat kayak gilingan tebunya itu dari uap, kemudian evaporatornya itu baru dibelikan baru. Dia menginvestasikan untuk membangun pabrik baru. Siap. Nah, cuman ini tadi barusan ketemu. Saya mau tanya nih Mas. Ini apa? Jadi saya sendiri 2 kali ke sini dan baru aware ternyata ini ada bekas Chinese Molen, alat gilingan tebu yang berasal dari Cina. Nah, ini memperkuat bahwa pabrik gula Ketintang dulunya awalnya didirikan itu dengan menggunakan gilingan tebu yang digerakkan oleh tenaga hewan. Chinese Molen ini ya. Molen. Ini sama seperti yang ada di SMA Trimurti. Ini ya Mas ya. Berarti harusnya di sini ada 2 batu seperti ini ya, di luar gilingan ini ya. Cuma ini kan ada 1. Nah, ini ukurannya juga termasuk lumayan loh Mas ini. Ya, memang ada ukuran Mas. Ukuran itu berdasarkan diameter ya? Berdasarkan diameter. Tapi ini kurang lebih sama ya kayak di Trimurti ya? Sama seperti di Trimurti. Ini menunjukkan bahwa pabrik gula Ketintang ini dulunya menggunakan metode Chinese atau yang lebih dikenal dengan ini Chinese Molen. Awal didirikan sebelum dilakukan modernisasi. Chinese Molen ini kalau di bahasa Indonesia kan berarti adalah pemeras dari Cina. Pemeras tebu dari Cina. Dibuat dari Cina. Dibuatnya itu di daerah Cina, itu namanya di Guangzhou. Guangzhou itu Cina Selatan ya? Cina Selatan. Bahan dasarnya apa ini Mas? Ini dari batuan alam. Batuan pegunungan ya? Batu andesit gitu ya? Iya. Iya nih Mas, ini ya. Cukup menarik loh temuan kayak gini. Iya benar. Dan diharapkan, kalau saya sih berharap sebagai masyarakat kota Surabaya, setidaknya pemerintah kota Surabaya juga aware terhadap ini.
dan mengumpulkan mengumpulkan beberapa Chinese Smolen yang ditemukan termasuk di Trimurti dan di display di Museum Kota Surabaya. Iya betul, karena mungkin karena industri tebu itu kan untuk orang masyarakat sekarang Mas ya itu kan agak awam ya, maksudnya nggak berduga bahwa dulu memang Surabaya itu juga ya perkebunannya ada. Selain industri yang pernah tercatat sejarah yang familiar lah kayak industri besi baja dan lain-lain itu kan. Dan ini Chinese Smolen ini merupakan salah satu saksi sejarah perjalanan Kota Surabaya, di mana pendirinya itu Von Faber, museum Historis Psychedelic Museum yang dulu ada di SMA Trimurti. Itu saya yakin bahwa yang mengumpulkan adalah Von Faber sendiri. Museumnya ini sekarang jadi museum pungutan tular ya Mas ya, cikal bakalnya pungutan tular. Cikal bakalnya pungutan tular. Dan lokasi Historis Psychedelic Museum itu di SMA Trimurti. Makanya ada gilingan tebu yang seperti ini itu di SMA Trimurti. Mungkin beliau dulu kumpulkan karena itu menyangkut sejarah Kota Surabaya dari masa ke masa ya. Oke. Ini namanya Chinese Smolen. Ini aslinya berlubang ya Mas ya? Apa memang seperti ini? Memang lubang. Terus ini gerigi ya? Geriginya, ada sirip-sirip atau geriginya. Oke, lalu yang lubang di bawah itu apa Mas? Yang ini? Kalau ini apa enggak itu. Kayu. Sebagai pengunci, bukan pengunci. Pengunci di bagian bawahnya. Ini kan harusnya tersambung di sini ada batu lagi ya. Kalau dari dalam itu penguncinya. Berarti tebunya itu dimasukkan ke daerah sini apa di daerah sini Mas? Di sini. Di situ batang tebunya di situ. Lalu digiling ya, dijepit gitu ya. Muter. Yang muterin itu sapi. Biasanya di sini itu ada lubang. Nah, ini kan dicor. Oh iya, jadi cagak ya. Iya, ini ada lubangnya di sini. Oke. Ya ini Mas, jadi salah satu bukti juga kalau memang daerah sini tuh memang bener pabrik gula Ketintang kan. Jadi salah satu bukti otentik lah kan. Mungkin peninggalan kayak gilingan tebunya sudah nggak ada ya, karena pabriknya kan sekarang sudah jadi perumahan. Tapi ini salah satu bukti otentik bahwa di sini dulu pernah berdiri pabrik gula Ketintang. Tapi ini kalau tadi Mas Agung bilang ada modernisasi, berarti mereka juga nggak langsung dibuang dalam tanda kutip gitu aja kan Mas ya? Karena ini masih ada loh Mas kayak begini, masih ada, tetap disimpan sama pihak pabrik gulanya kan. Salah satu peneliti dari UI itu bahkan di kompleks perumahannya dikumpulkan beberapa Chinese Smolen seperti ini. Itu ada sekitar 7 atau 8 yang ditemukan di daerah? Yang ditemukan di daerah sekitar Jakarta. Di Batavia dulu namanya ya? Di Batavia. Kemudian di Museum Jakarta Kota Tua juga ada Chinese Smolen. Kemudian di daerah Banten itu juga ada museum di daerah Serang kalau nggak salah ya. Itu juga memamerkan Chinese Smolen. Itu menunjukkan bahwa industri gula pernah ada di daerah Banten. Kemudian kalau di Batang itu di rumah-rumah di perumahan sama di rumah penduduk. Kemudian yang kalau di Surabaya di SMA Trimurti sama di sini. Padahal hitungannya kayak Batavia atau Jakarta lalu Banten itu kan tidak tidak terlalu familiar sama industri gula kan. Yang konsentrasinya kan nanti di Jawa Tengah sampai di ujung timur Jawa kan. Iya, Jawa Timur. Nah, ini harapannya sih bisa dilestarikan sama Pemkot Surabaya. Oke, betul. Lalu Mas, untuk bangunan yang di ini apa Mas? Dugaannya apa? Ini dulu bangunan kantornya dari pabrik gula Ketintang Mas. Kantor atau administrator? Kantor administrator pabrik gula Ketintang. Oh iya Mas, itu kan ada pabrik beras Ketintang ya. Orang-orang Ketintang kan taunya ada pabrik beras. Nah itu masih ada hubungannya nggak sama Ketintang? Jadi setelah pabrik gula Ketintang ini tutup tahun 1910-an sampai 20-an ya. Antara tahun-tahun itu kan sudah lama tidak beroperasi, kemudian digunakan untuk pabrik penggilingan beras. Oh, beralih fungsi? Beralih fungsi, jadi pabrik penggilingan beras. Itu saya pernah dapat salah satu foto dari, kebetulan dulu kan saya suka beli buku-buku Belanda. Ada orang yang menjual foto-foto Surabaya dan dia biasanya jualnya ke KIT-LV. Tapi itu ada salah satu foto dia tunjukin ke saya bahwa pernah ada industri foto pabrik gula di Surabaya dan itu ada cerobongnya. Ternyata saya lihat itu pabrik gula Ketintang yang sudah berubah fungsi menjadi pabrik beras, penggilingan beras. Penggilingan beras ya. Berarti ya gudangnya sudah nggak ada tuh Mas ya? Yang gudangnya katanya sudah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi perumahan kalau nggak salah ya? Iya, jadi perumahan. Jadi tinggal ini aja ya? Tinggal ini aja peninggalan pabrik gula. Sama yang tadi nih Chinese Smolen itu, penggilingnya tuh, pemerasnya ya? Penggilingan tebu. Ya. Oke, ini sekarang jadi apa Mas? Mas Agung pernah kesini ya?
Ya 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah pernah kesini. Ini sekarang rumahnya jadi ini apa? Rumah tinggal yang dipetak-petak. Terus di sana kan juga ada sumur tua di dalam itu. Ada sumur tua. Ada Nanti sumur coba tua. kita cek Mas ya. Kita muter-muter sini. Oke, thank you Mas Agung. Kita lanjutin untuk lihat-lihat rumahnya. Nah, ini ya bagian dari muka kantor administrator pabrik gula Ketintang. Ini pilar-pilarnya ini menandakan bahwa memang ini dibuat pada sekitar 1800-an. Kita akan menuju ke bagian belakang. Masih ada apa aja yang tersisa bagian-bagian aslinya. Nah ini bagian belakangnya ya, kelihatan udah di petak-petak seperti ini. Cuman untuk beberapa bagian di langit-langit tuh masih asli, cuman ada tambalan-tambalan aja tuh. Tembok-tembok lamanya, pintu belakangnya seperti ini. Om Sarip, ini 3 meter ada Om ya pintu ini ya, tingginya 3 meter ya Om ya. Aku aja 180 ke atas ya 3 meter ini. Iya 3 meter Om, kurang lebih ya 2,5 meter sampai 3 meter lah ini. Ya kayu. Iya. Iya, udah kayak Ada apa Mas Agung? Oh sorry, foto-foto. Jadi gentengnya ini buatan Karang Pilang, Soerabaya. Ejaannya? Ejaan lama, Soerabaia. Soerabaya. Kelihatan ya? Kelihatan. Saya coba tak zoom dulu. Oh iya ini ya. Karang Pilang, Surabaya. Oke, Karang Pilang emang terkenal kan pabrik genteng kan ya? Iya. Industri genteng di situ. Dari pintu samping ke sebelah sana ke pavilion. Ini koridornya juga bangunan lama. Bahkan genteng ini genteng lama nih. Tebal gini. Upinnya lama nih. Ubin lantainya lama. Nah ini kan di paving ya. Paving terus lewatin ini. Jadi jalan. Sana. Kita mau lihat apa lagi Mas Agung? Ada sumur tua. Iya. Oke. Tapi tertutup kayaknya. Di sini ya? Di sini aja sumur tua. Oh ini. Ini apa Mas? Lawang. Tapi ini bata asli nih. Ini pelengkungnya lawas, tapi ini bata asli. Kayak ornamen. Apa gara-gara ini ya? Emang konstruksinya kayak gitu? Batanya dibikin kayak gini, melengkung. Ya gak menutup kemungkinan Mas.
kemungkinan ya konstruksinya memang begitu. Soalnya nggak pakai ini kan mas, nggak pakai beton bertulang. Beton bertulang. Ini nyatanya ini tebel banget kan? Sengaja dibikin kayak gini ya. Iya. Oke, Mas Agung, ada lagi mau ditambahin tentang pabrik gula Ketintang? Ada lagi mau ditambahin? Sorry, tadi saya agak lupa misi informasi. Pabrik gula Ketintang itu kan setelah dimodernisasi, kemudian di tahun 1920 itu tutup. Di tahun 1925, lahan di daerah Ketintang, Dadungan sama Kara itu dijual melalui perusahaan namanya Susmen & Co. Susmen & Co itu kalau setahu saya ada kantornya di Kota Lama Semarang ya, Kota Tua Semarang. Kota Tua Semarang itu ada kantornya. Kemudian dibeli sama Netherlands Handel Maskapai. NHM. Itu secara apa namanya, pabrik gulanya beserta lahan-lahannya. Dari Ketintang itu? Dari Ketintang. Tahun berapa tuh mas? Tahun itu penjualan, data penjualannya kalau nggak salah tahun 1925. Kemudian dijual yang beli itu NHM. Oh, tapi itu apakah itu oleh NHM itu udah berubah jadi pabrik beras atau belum? Itu belum jadi pabrik beras. Pabrik beras itu kan baru tahun 30-an lah, 35 ke atas. Mungkin setelah Malaysia? Iya, setelah Malaysia ya. Oh, jadi pernah dimiliki sama NHM ini mas, Ketintang ini. Iya. Oh, setelah dilebur dari 3 tadi ya, dari 3 jadi 1 ini. Dibeli oleh NHM. Kemudian jadi apa? Tetap pabrik gula? Pabrik gula tapi nggak beroperasi. Asetnya aja berarti dibeli aja. Asetnya dibeli NHM. Oke, berarti nggak produktif, nggak produksi mas ya, jadi pegang NHM. Sampai berubah jadi pabrik padi. Penggilingan padi. Oh iya, penggilingan padi itu. Oke, ada lagi mas Agung? Kira-kira yang poin penting? Cukup sih sementara itu. Itu poin pentingnya itu mas ya. Iya. Ada Chinese Molen itu atau penggiling tebu itu mas ya, tradisional dari Cina itu. Dari Cina. Harapannya bisa Pemkot Surabaya bisa diambil dan ditaruh museum lah. Iya betul, dipreservasi gitu mas ya, diselamatkan lagi. Dan nggak mungkin batu seberat itu kalau dari pabrik gula di luar Surabaya nggak mungkin. Bau berat loh itu. Benar. Apalagi ini letaknya emang di muka dari bangunan yang masih ada hubungan sama pabrik gula Ketintang kan mas? Iya, bisa jadi dulu itu dijadikan hiasan loh di depan setelah modernisasi. Bisa jadi. Sama seperti yang di pabrik gula Candi itu kan ada alat gilingan tebu lama, kemudian iya masih ada mas, Chinese Molen gitu juga. Oh bukan Chinese Molen, tapi alat gilingan tebu yang pakai baterai 3 baterai itu. Oh iya. Sama ke atasnya ada tulisan Teguan Sing sama Ji Ibeng. Yang keduanya itu pendiri pabrik gula Candi itu. Alat lamanya itu di pajangan itu, jadi pajangan ya. Iya, bisa jadi ini juga dipajang di depan kantor pabrik gula Ketintang. Sebagai pengingat mungkin masih zaman itu ya. Ya semoga lah mas itu kalau maksudnya tidak lebih baik daripada yang Trimurti, tapi seenggaknya barang-barang Trimurti itu yang ada di Trimurti itu bisa diselamatkan lah, sehingga ada nilai. Karena di tempat yang seperti itu kan karena orang tidak tahu nilainya kan mas, tidak tahu sejarahnya kan, makanya dibiarkan seperti itu ya, tidak menyalahkan juga kan, nasibnya seperti itu. Tapi semoga Pemkot Surabaya segera merealisasikan lah. Bener, karena siapa lagi. Oke, Mas Agung udah itu aja. Siap. Oke, terima kasih buat Mas Agung. Kita nanti belusukan lagi ke tempat yang mantap-mantap lah di Surabaya. Videonya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om, dadah dulu Om. Dadah dulu. Dadah dulu. Dadah. Ayo, Desi, dadah dulu. Terima kasih.